Sobat Easy Stock, ini udah akhir pekan, closing tanggal 5 Agustus. Kita akan bahas saham-saham yang dipilih oleh Sekuritas Ajaib dan Mirai Asset. Ajaib ini ada 4 saham, ditambah lagi secara margin 3 saham, secara teknikal 4 saham, sedangkan Mirai Aset ada 3 saham. Oke, kita bahas satu-satu, yang double kita nggak bahas ya. Jadi kita akan, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat Anda di layar ini, itu ada buy price, ada target price, stop loss. Artinya Anda, kalau ini ya, Anda beli di 760, Anda jual di 2850, kalau turun dari 2620 Anda jual. Ini kan kalau Anda profit untungnya cuma 3-4%, kalau Anda rugi dengan stop loss ruginya 3-4% juga. Dan Anda mau rugi, Anda mau untung, tetap sekuritas dapat 0,3% komisi beli dan jual. Oke. Yang jadi pembahasan kita adalah kalau saham itu secara fundamental bagus, dia punya upside yang terus masih jauh di atas daripada harga. Sayang kalau dijual cuma 3-4%, capek aja Anda. Oke, ini akan membahas dengan analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett yang aplikasinya sudah bisa Anda download melalui Google Play Store, namanya Easy Stock. Bisa ketahuan ininya apa nilai wajar dibandingkan dengan harga pasarnya. Oke, ya, oke, open. Ya, kita bahas tapi Indi nomor 1, Indika FM, Indika Energy. Ini kalau dibaca di sini, harganya 2.630. Nilai wajar terendahnya tuh bisa sampai 3.900 dan bisa naik ke 13.800. Luar biasa ya sebetulnya. Dan ini 52% di atas harga sekarang dan 5 kali lipat. Kita buka. Dia sudah laporan keuangan terakhir. Growth-nya kita bikin sangat konservatif 2,5%. Dan kalau Anda lihat kenapa gap-nya tinggi itu adalah gini. Kalau net current asset 23,7 triliun, dia bisa nutup utang jangka pendeknya kan, itu ada surplus sekitar 7 triliun. Tapi kalau suruh nutup 24 triliun setengah utang jangka panjang kan nggak mungkin. Nah, tapi free cash flow-nya sampai 8,6 triliun. Nah, ini makanya gap-nya jadi tinggi nih. Kita lihat daripada ini ya, rasio keuangannya. Return on equity 20%, itu kan semester 1, kalau full year ya 40 dia. Debt to equity-nya yang tinggi dia 2,4. Profit margin-nya ya sedikit di atas benchmark yang dia 11,8. Working capital bagus. Oke, kita lihat lagi apa yang mau dibahas ini. MAPI kalau ini boleh pasang panjang tuh, tapi sekarang kan emang harganya di bawah nilai wajar terendah. MAPI tidak ada upside, malahan bisa turun sampai ke 50%. Growth-nya udah bener. Emang dia Q4 ya 2021 ya, belum diupdate ya. Oke, kita lihat return on equity-nya terendah cuma 7%. Profitnya nggak sampai 3%. Tidak menarik secara profitability jangka panjang. Friend, ada upside tapi bisa turun luar biasa ini, malah kan ini nantinya minus. Kita lihat nih, net karena 1,1 triliun, dia kan nggak bisa nutup 9,8 triliun. Belum lagi utang jangka panjangnya 21 triliun, tetapi karena free cash flow-nya 5,1 triliun, akhirnya dia tetap bisa mengangkat nilai wajar tertingginya karena kekuatan dari free cash flow-nya dia. Nah, ini kan Q1 ya. Return on equity itu 0,2.
Kalau full year itu nggak sampai 10% itu. Bukan nggak sampai 10, nggak sampai 1%. Profit margin nggak sampai 1%. Ini nggak menarik saham ini benar. Berisiko sekali. MPPA, Matahari Putra Prima. Waduh, ini parah banget nih. Nggak bisa dianalisa. Kenapa? Kita lihat di sini. Net current asset aja sudah defisit dengan working capital. Belum free cash flow-nya, dia kan net loss. Nah, ini jangan disentuh lah. Kita bahas yang lain aja lah. MPPA, SMGR sama Tebik. SMGR 53% upside-nya, tetapi resikonya bisa turun unlock gitu. Nah, kita lihat net current asset 14 triliun. Dia tipis-tipisan aja bisa nutup kan, working capitalnya surplus 100 miliar, tapi suruh nutup 35 triliun ya nggak mungkin lah, bubar gitu ya. Nah, makanya di sini nilai wajar terendahnya itu minus. Nilai wajar tertingginya memang bisa sampai 10.000 gitu. Nah, return on equity-nya dengan posisi Q4 loh, setahun itu 5% rendah banget, itu equity-nya tinggi, profit margin 6% rendah. Oke, kita lihat lagi Tebik, baru PMT, Tebik. Nggak ada upside, terlalu tinggi ini harganya nih, kalau Q4 ya. Terlalu tinggi. Kenapa dia negatif nih? Ini aja net current asset 1,5 triliun, nggak bisa kan nutup 8 triliun ya. Makanya tertekan di level nilai wajar terendahnya. Return on equity sebetulnya bagus, profit margin bagus, cuma ya ini balik lagi, ini ada resiko di hutang, tingkat hutangnya tidak bisa dipenuhi oleh kemampuan harta lancarnya dia. Kalau harta tetap kita tidak dibahas, karena harta tetap harus jual dalam waktu lama. Anda jual pabrik, jual tanah, jual fix aset itu lama. Oke, habis Tebik kita lihat EMTK Elang Mahkota. Nggak ada upside, ketinggian ini saham ini. Ketinggian. Q1 ya. Nah, return on equity-nya 10 kalau full year itu artinya bisa 40 lebih ya persen, bagus. Tapi lihat di sini profit marginnya 122, mana mungkin profit margin lebih besar. Tapi itu kenyataan, Anda boleh lihat laporan keuangan, laba bersihnya dia lebih besar dari penjualan, kan nggak mungkin itu. Artinya ada rekayasa financial engineering yang memasukkan pendapatan setelah gross profit. Secara akuntansi sah-sah aja, tapi secara bisnis logiknya, secara cash flow minded itu nggak bener itu. Oke, kalau value investor nggak mau sentuh ini. Kalau mau technical silakan. Sekarang BGDT, Bank BGDT ini berdasarkan Bank Ganesha, nggak ada upside. Padahal growth-nya kita pakai hampir 8% loh. Nggak ada upside nih. Nggak ada upside. Return on equity-nya nggak sampai 1. Debt equity tinggi sekali, profit margin rendah, wah malas lah. Dimas. Mbak MPMX dulu deh. Nggak ada upside nih, ketinggian juga nih. Kita lihat return on equity-nya 6,7 atau 7%. Aduh, rendah. Profit margin rendah, nggak menarik di sini. MLPL. Wah, angkanya 2 kali lipat ya, tapi dia minus nih, pasti utangnya besar sekali nih. Lihat nih, net current asset 5,5 triliun, dia bisa kan untuk utang jangka pendek yang 5,1 ya, berarti ada sekitar 400 atau 350 something lah surplus working capital ya. Tapi
kalau nutup utang jangka panjang yang 5 triliun lagi kan nggak mungkin. Nah, sedangkan free cash flow-nya itu cuma 627 miliar. Nah, meskipun dia bisa ngangkat, ini harganya ya sebetulnya kurang bergerak ini karena pasar kurang antusias. Kira-kira seperti itu, kok nggak naik gitu. Oke. Habis MLPL kita lihat Dimas. Pura Delta Lestari, waduh bagus 97,98. Oke, kita lihat udah semester 1 nih, growth-nya kita buat konservatif 0,5 ini kan, harganya bisa naik ke 280, jadi 50% ya tadi ya. Oke. Return on equity-nya 11,2, kalau full year itu berarti 22%, bagus. Profit margin 61,9 tuh bagus sekali. Berarti di sini kelihatan bahwa perusahaan tuh sangat efisien. Gross marginnya aja 70%. Tetapi ya setelah itu biaya lainnya, pendapatan dan biaya lainnya bisa ditekan, atau biaya-biaya lainnya bisa ditekan. Atau dia tidak memasukkan pendapatan yang banyak berasal dari luar perusahaan, seperti dari afiliasi, dari anak perusahaan, dan sedangkan Easy Stock akan berkonsentrasi pada emiten itu sendiri yang memperoleh dari customer, bukan karena afiliasi, pendapatan afiliasi. Oke. Kita bahas Inco, punyanya Mira Asset Inco. Vale Indonesia, waduh tipis nih, udah masuk ke di atas harga wajar ya, nilai wajarnya nih. Udah Q2 ya. Anda mungkin bilang, wah kok growth-nya kecil sekali, kan nikel naik ya. Nikel emang naik ya. Coba kita lihat ya nikel ya. Nikel. Oke, kita lihat market, komoditi, kita lihat nikel. Mana nih nikel? Kok nggak ada nikel? Kok nggak ada nikel ya? Nikel di mana nikel? Nah, nikel ini turun kan? Mungkin Anda nggak percaya, harusnya naik lah. Nah, kita lihat, tunggu dulu, kita lihat Q2 ya. Return on equity 6,5, kalau full year berarti 13, masih oke, di atas benchmark. Debt to equity bagus, profit margin bagus, working capital bagus. Oke, kita setuju, kita naikin dengan member premium ya. Anda masuk member premium, ambil fasilitas forecast simulator, naik ke 5%. Iya, baru ada upside, tapi tipis juga upside-nya. Anda mau mengejar ini, ya kalau Anda pasang jangka panjang 5 tahun nggak masalah gitu, dengan keyakinan bahwa perusahaan ini grow terus gitu. Oke, dari Inco kita lihat MTEL sama Befik dulu ya. Bank Victoria hancur. Kenapa negatif? Kita lihat kenapa hancur ya. Net loss, free cash flow bisa surplus ya. Tetapi Anda lihat deh, net booking capital 20 triliun. Itu untuk nutupnya aja udah defisit 1,4 triliun, 1,5 triliun. Belum ditambah 1 triliun lagi utang jangka panjangnya. Aduh, ini berat nih. Kita lihat lagi, selain Befik itu apa? MTEL, anak perusahaan Telkom, Daya Mitra, hancur juga. Kita lihat di sini, kenapa saya bisa hancur? Free cash flow-nya aja negatif. Kenapa? Dia net income-nya 1,3 triliun. Kenapa? Anda periksa laporan keuangan. Kalau nggak percaya, ya Anda harus baca bukunya Benjamin Graham. Gimana cara ngitungnya gitu. Nah, karena ada biaya non-recurring yang masuk, dan pendapatan dan biaya non-recurring yang menambah
di situ harusnya dikurangkan. Nah, itu kan antara gross profit sama net profit itu kan ada biaya dan pendapatan lain-lain ya. Nah, kalau biayanya pendapatan nggak relevan ya kita hilangkan gitu. Oke, para pemirsa, di situ kita sudah membahas akhir pekan, saham-saham yang diusulkan untuk pekan depan. Silakan Anda pelajari sendiri dari vlog Easy Stock ini, dan kita jumpa lagi dalam kesempatan